Pernahkah Anda merasa, meskipun rumah ramai, hati terasa sepi? Atau saat tinggal bersama anak-anak yang dulu kita besarkan dengan cinta, kini kita justru merasa seperti tamu di rumah sendiri? Ini bukan soal tak sayang keluarga, tapi tentang kebutuhan jiwa yang sering kita abaikan di usia lanjut. Usia tua seharusnya menjadi masa menikmati hidup, bukan kembali terjebak dalam siklus drama keluarga, mengurus cucu tanpa henti, atau menahan kata-kata karena takut dianggap cerewet. Dan di titik inilah, banyak lansia mulai menyadari satu hal penting, bahwa hidup sendiri bukan berarti kesepian. Justru itu bisa jadi cara terbaik untuk menemukan kedamaian. Pada video kali ini akan disampaikan 3 alasan kuat kenapa di usia tua, hidup sendiri bisa menjadi pilihan terbaik. Namun sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan share. Pertama, menjaga ketenangan jiwa dan keseimbangan emosi. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh mungkin mulai melemah, tapi kebutuhan akan ketenangan jiwa justru semakin besar. Setiap keributan kecil bisa terasa besar. Setiap tekanan bisa terasa berat. Dan sayangnya, hidup bersama generasi yang lebih muda seringkali menuntut kita untuk terus mengalah dan menyesuaikan diri. Apa yang sering terjadi saat tinggal bersama anak cucu? 1. Aktivitas rumah yang sibuk dari pagi hingga malam. Anak berangkat kerja, cucu ribut bersiap sekolah, menantu sibuk urus rumah. 2. Kita dituntut membantu masak, mengantar cucu, menemani mereka belajar. Padahal, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. 3. Waktu pribadi hampir tidak ada. Bahkan tidur siang atau sekadar duduk tenang bisa terganggu oleh suara TV atau cucu yang merengek. Hidup sendiri memungkinkan kita untuk mengatur waktu sesuai kebutuhan tubuh dan jiwa kita. Kita bisa bangun dan tidur kapan saja. Bisa menikmati secangkir teh sambil mendengarkan burung pagi tanpa harus buru-buru, dan bisa beribadah atau merenung dalam keheningan yang benar-benar damai. Ketenangan bukan kemewahan di usia tua, tapi kebutuhan mutlak. Kedua, menghindari konflik emosional yang diam-diam menggerogoti. Banyak orang tua yang memilih tinggal bersama anak karena takut merasa sepi, tapi lebih banyak lagi yang diam-diam justru merasa lebih kesepian dalam keramaian. Kenapa? Karena saat tinggal satu atap, batas-batas pribadi sering kabur. Kita tidak hanya menjadi orang tua, tapi sering juga menjadi pengasuh cucu, asisten rumah tangga, bahkan penyokong finansial. Dan ketika kita mencoba menasihati atau mengatur, kita dianggap ikut campur. Akhirnya, kita jadi pendiam karena takut menyinggung. Kita merasa tak dihargai karena pendapat kita diabaikan. Kita menyimpan kecewa, tapi tak bisa mengungkapkan. Lama-lama, hal-hal kecil ini menumpuk menjadi luka emosional. Hidup sendiri bukan berarti menjauh dari anak. Kita tetap bisa menjalin komunikasi, tetap dikunjungi, tetap berkumpul di akhir pekan, tapi dengan batas yang sehat, kita bisa berbicara dari hati ke hati tanpa merasa mengganggu rumah tangga mereka. Bertemu karena rindu, bukan karena kewajiban. Menjaga hubungan tetap hangat karena tidak terlalu sering bersinggungan. Konflik yang dicegah adalah cinta yang dijaga. Ketiga, memberi ruang untuk anak tumbuh dan kita tetap mandiri. Banyak orang tua yang merasa bangga saat bisa membantu anak-anaknya dengan tinggal bersama mereka. Tapi tanpa sadar, kadang hal itu membuat anak terlalu bergantung, kurang mandiri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, bahkan menunda tanggung jawab karena merasa selalu ada orang tua yang siaga. Di sisi lain, kita sebagai orang tua pun bisa kehilangan identitas. Kita merasa dibutuhkan, padahal sesungguhnya kita sedang membebani diri di luar batas kekuatan usia. Tinggal terpisah memberi 2 manfaat besar sekaligus. Pertama, untuk anak. Mereka belajar mengatur keuangan tanpa bantuan orang tua. Mereka jadi lebih mandiri dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Mereka belajar menyeimbangkan peran sebagai orang tua dan anak secara dewasa. Kedua,
Untuk kita tetap bisa merasa berguna. Tapi tidak harus selalu hadir. Kita belajar mengelola hidup sendiri, menjaga harga diri, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang kita sukai. Berkebun, ikut komunitas lansia, menulis, atau jalan-jalan. Mandiri di usia tua bukan berarti sendirian, tapi menunjukkan bahwa kita tetap bisa berdiri tegak dengan cara yang lembut dan terhormat. Hidup sendiri di usia tua bukan berarti ditinggalkan, tapi memilih untuk mencintai diri sendiri secara sehat. Bukan karena tidak sayang keluarga, tapi karena kita tahu, cinta sejati juga tahu kapan harus memberi jarak agar tetap utuh. Memang, tidak semua orang tua bisa atau harus tinggal sendiri, tapi bagi yang mampu dan punya pilihan, jangan takut untuk melangkah, karena bisa jadi itulah cara paling indah untuk merawat sisa usia dengan damai dan penuh makna. Bapak dan Ibu, sebagai penutup, apakah Anda mengenal orang tua yang terlalu lelah karena tinggal bersama anak-anaknya? Jika iya, bagikan video ini untuk membantu mereka melihat pilihan hidup yang lebih damai. Dan tulis di komentar, apa arti kemandirian di usia tua menurut Anda? Mari berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.